Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Sagung Dumati. Hai Sobat Penggali, kembali lagi bersama kami di channel Ngaji Peradaban. Tentunya masih bersama saya, Rastra, dan Mas Suryo di samping saya. Namun kali ini kita kedatangan salah satu tamu spesial nih. Nah, siapa nih Mas Suryo? Boleh dikenalkan? Beliau. Ya, perkenalkan, beliau ini Pak Le Permana. Beliau juga memiliki channel YouTube. Iya. Ya, Pak Le. Di Cakramanggiling ya. Iya, Cakramanggiling. Ada di deskripsi dan sejarah ya Mas. Ya. Dulu saya itu awal mula Samarabumi, Komunitas Samarabumi itu dulu sama Mas Harim Oke. yang menginisiasi kita sebagai anak muda untuk bikin konten dulu. Terus kita lebih ke arah komunitasnya dulu. Iya. Nah, kita bertemu di mana Mas Ari dulu? Di Gua Langse ya. Nah, Oh, Bang. 5 tahun yang lalu itu. Oke. Di mana itu lokasinya Pak Le? Itu Di sekitar area Parangtritis Oke. di bukit ya, di bukit. Iya. itu harus turun dulu baru sampai ke mulut gua. Oh, Ceritanya dulu terus aku bertemu sama Mas Ari di sana. Iya. Jadi pada episode kali ini kita ini akan membahas sesuatu yang masih ada di Pulau Jawa, teman-teman. Nah, sesuatu apakah itu? Jadi pada kali ini kita itu akan membahas tentang ilmu titen, teman-teman. Oke. Jadi ilmu titen itu menurutnya Pak Le sama Mas Suryo ini gimana sih? Oke. Ya, saya dulu. Ya, ilmu titen itu sobat menggali ya. Ini ilmu sebenarnya ilmu turun temurun. Ini berdasarkan semacam tutur pinutur dari leluhur. Oke. Ini sebenarnya nggak ada kitabnya ya Mas Ari lebih. Kalau merujuk ini nanti lebih ke arah penggalian weton. Itu hubungannya sama primbon, sama nanti kondisi-kondisi alam, peristiwa-peristiwa alam itu bisa dideteksi dengan ilmu titen. Nah, titen sendiri dari tembung niteni ya Mas Ari. Iya. Ya, monggo Mas Ari bisa. Ya. Sebenarnya kalau ilmu titen itu sebenarnya dari kata titi. Dasarnya titi. Artinya itu penelitian sebenarnya. Dalam bahasa Indonesia penelitian, atau kalau dalam bahasa Jawa niteni. Artinya memperhatikan. Nah, jadi sebenarnya kalau ilmu titen itu lebih spesifikasinya ke memperhatikan. Nah, niteni apa saja, atau niteni ilmu titen itu yang berkaitan dengan alam dan semesta, bisa lewat cuaca, bisa melewati binatang, bisa melewati tumbuhan. Pergerakan alam itu lalu diperhatikan oleh leluhur zaman dulu atau orang-orang tua zaman dulu, akhirnya menjadi ilmu titen. Nah, itu seperti itu. Jadi semacam ini riset. Ya, sebenarnya orang zaman dulu sudah meneliti. Riset, ya. Ya, jadi semacam melakukan observasi. Ya, observasi. Menarik. Oke, tapi kayaknya ilmu titen ini nggak cuma sebatas hanya untuk menandai sesuatu gitu. Iya. Oke, mungkin ada yang bisa dikulik lagi nggak sih lebih dalam ya Pak? Ya, sebenarnya kalau ilmu titen itu bisa digunakan dalam perkiraan cuaca kalau zaman sekarang ya, atau pranoto mongso. Nah, pranoto mongso itu sebenarnya pra itu kan artinya kan sebelumnya. Noto mongso. Nah, noto mongso itu kan sebenarnya menata. Mongso itu apa ya istilahnya? Mongso itu seperti siklus. Jadi sebelum menata atau sebelum membaca siklus atau dengan menggunakan dasar ilmu titen itu, orang tua zaman dulu sudah niteni itu. Artinya pergerakan cuaca seperti apa. Nah, itu dititeni. Terus dengan kejadian-kejadian itu. Jadi sebenarnya tidak ada kitabnya, itu kitabnya alam semesta sebenarnya. Oke, jadi berdasarkan pengalaman empiris gitu atau indrawi secara langsung gitu. Betul. Oke, Ya. Ya, kita ketahui juga leluhur kita dulu kan nelayan sama seorang petani, seorang seorang petani. Jadi mungkin perlu itu untuk membaca kapan masa tanam dan kapan nanti berlayar, yang banyak ikannya kapan. Sama nanti mungkin ke dalam lagi bisa untuk semacam niteni untuk peristiwa-peristiwa alam ya. Iya, betul. Saking dekatnya itu. Saking dekatnya leluhur kita atau leluhur Jawa itu dengan alam. Mereka semacam bisa berkomunikasi dengan membaca tanda-tanda alam itu tadi. Ya.
Mungkin secara simpel kurang lebih itu ya. Iya. Kayak seperti pengenalannya ilmu titen itu seperti apa. Tapi saya rasa masih ada yang bisa kita bahas lebih dalam lagi ya Pak. Oke. Ya. Untuk membahas selanjutnya, mari kita lanjut ke segmen pertama, pencarian. Oke, pada segmen pertama kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu titen tadi, teman-teman. Jadi kita bisa melanjutkan ke kayak sejarahnya dulu, Pak Le. Mungkin apa yang Pak Le ketahui tentang sejarahnya? Sejarah untuk ilmu titen itu sebenarnya tidak ada ya. Jadi siapa yang menemukan atau siapa yang memunculkan pertama kali itu tidak ada. Tetapi sepengetahuan saya itu selalu zaman dahulu konon itu orang tua yang suka laku prihatin itu yang selalu menemukan ilmu titen. Metodenya bagaimana, rumusnya bagaimana, caranya bagaimana, kita sendiri juga tidak mengetahui mulai muncul di tahun berapa. Tetapi karena orang tua kita atau leluhur kita zaman dulu, khususnya biasanya di Jawa, di Pulau Jawa itu sangat banyak orang yang suka laku prihatin ya, atau menempa diri. Nah itu baru memunculkan orang-orang yang waskito itu, atau waskita. Nah, waskito itu sebenarnya orang yang telah memaknai bisa membaca atau memaknai kehidupan, membaca kejadian kehidupan itu sebenarnya, termasuk kehidupan itu kan alam semesta ini. Nah itu yang menemukan itu terus diturunkan. Nah, sampai saat ini mungkin di era-era saat ini pun hanya beberapa orang tua ya, bisa dihitung, tidak banyak yang suka menggunakan ilmu titen, atau bahkan mungkin tidak bisa, hanya orang-orang tertentu, biasanya orang-orang yang tersembunyi kalau saya menyebutnya, atau orang-orang yang tinggal di pelosok, mereka menyembunyikan diri dengan derasnya arus teknologi atau ilmu pengetahuan ini. Terus kalau untuk kayak pertanda gitu Mas Ari, itu ada nggak sih kayak tanda-tandanya, kayak misal hewan, tumbuhan itu ketika hewan bertingkah laku seperti ini gitu? Oh ya. Itu ada. Jadi kalau ilmu titen itu sebenarnya lebih ke membaca gejala alam ya. Jadi kalau misalnya orang tua zaman dulu itu biasanya kalau ada kupu-kupu masuk ke rumah, nanti bisa membacanya, membahasakan atau menafsirkannya itu akan ada kedatangan tamu. Dilalai ya, bahasanya kan dilalai. Atau kebetulan memang ada tamu beneran. Oke. Tapi terus wah itu hanya kebetulan. Digeser dengan kalimat-kalimat seperti itu. Ternyata kedatangan tamu lagi, atau kemasukan kupu lagi ke dalam rumah. Nah, kebetulan kok berulang kali. Nah itu terus diambil sebuah kesimpulan. Oh itu ilmu titen. Dan itu mungkin nggak terjadi di satu orang ya. Iya, cuma orang kan tidak semua bisa membaca seperti itu. Oh hanya kebetulan ya. Kepekaan sebenarnya kan itu. Oke. Jadi termasuk ini orang yang tadi bertapa ya, sama-sama melakukan suatu tirakat. Iya, tirakat atau mengolah diri gitu. Jadi kalau ilmu titen itu sebenarnya ilmu rasa kalau. Jadi diteliti zaman dulu menurut orang-orang seperti ini. Kalau orang bahasa zaman sekarang kan, oh ini hanya cocok logi atau apalah. Nah kebanyakan yang cocok logi itu nggak bisa juga. Itu seperti itu Mas. Oke. Berarti kurang lebih seperti itu ya. Saya jadi nambah pengetahuan baru ini karena saya nggak tahu apa-apa. Oke. Mungkin kurang lebih itu ya yang kalau dari ilmu titen. Oke. Berarti nanti kita bisa melanjutkan ke diskusi. Ada apa? Masih ada yang bisa kita bahas lagi nih kebetulan, Pak. Nah, untuk melanjutkan pembahasan yang lebih dalam lagi, kita akan melanjutkan ke segmen kedua, penggalian. Oke, lanjut di segmen kedua. Pada kali ini, saya sudah merangkum beberapa pertanyaan nih yang bisa kita bahas lebih dalam lagi. Di sini ada kurang lebih 7 pertanyaan yang bisa kita bahas. Oke, langsung saja ya ke pertanyaan pertama. Jadi, tentang ilmu titen ini, apakah
ada hubungan antara ilmu Titan ini sama astronomi, Pak Le? Gitu. Kalau sebenarnya ilmu Titan ya pada dasarnya ilmu Titan itu kan saling berkaitan. Jadi namanya saja ilmu mengamati atau meneliti atau memperhatikan. Itu mengamati berarti apa yang ada di semesta alam raya ini diamati oleh orang-orang zaman dulu atau leluhur zaman dulu, termasuk astronomi. Iya. Misalnya ada apa, lintang kemukus. Lintang kemukus itu kayak komet yang panjang ekornya. Nah, orang zaman dulu setelah kejadian itu kan hanya paling tidak 1 hari atau berapa jam. Terus lintang kemukus itu hilang. Mungkin dulu sebagai tanda orang yang melihat itu dikira di angkasa ada apa atau di langit itu ada apa. Ternyata setelah berapa hari atau berapa hari setelah terjadinya itu terjadi gempa misalnya seperti tahun 2006 itu sebelumnya ada ya gempa Jogja, itu ada lintang kemukus. Nah, orang terus tahu. Nah, itu kan mengamati berdasarkan riset pengamatan, meskipun dikatakan manual mungkin ya, tanpa ada alat teknologi. Terus mereka mencatat dalam pikiran mereka sebagai memori untuk setiap kali ada lintang kemukus berarti ada itu. Nah, itu di astronominya sih ada. Masih ada kaitannya. Ada kaitannya. Mungkin yang nelayan juga ya, di Nelayan, ya. peta nelayan itu sudah ada dulu. Jadi kayak yang pernah saya dengar ya Mas, petani pun ya, jadi kayak ada lintang yang berbentuk logo sama berbentuk apa, ini kayak rasi bintang. Ya. Di ilmu ya, itu melihat itu. Di ilmu Titan juga. Itu termasuk ilmu Titan. Nah, terus untuk yang misalnya kalau untuk yang sifatnya yang di dalam tanah misalnya, jadi ya, semua kan saling keterkaitan. Misalnya ada hewan dalam tanah yang tidak pernah muncul, itu muncul. Misalnya cacing banyak sekali, nah, terus ada semut banyak sekali. Berarti kan di dalam hawanya panas. Makanya terus selisih berapa hari terjadi gempa. Kayak yang ya. Nah, peristiwa gunung meletus itu ya. Ya, termasuk hewan pada berterbangan, pada turun. Ya, Nah, hewan-hewan turun yang biasanya Oke. Titan itu mungkin masih dipakai yang itu. Itu masih termasuk ya. Itu masih termasuk ilmu Titan sebenarnya. Yang Mas menambahkan ya, yang harus dipahami adalah ilmu Titan dan mitos itu berbeda. Jadi kalau mitos itu misalnya begini. Orang pada zaman dulu ada pohon besar, itu dianggapnya angker. Wah, di situ ada gondoruwonya. Nah, orang zaman dulu malah tidak melihat gondoruwonya. Tetapi bagaimana di situ ada pohon besar, pasti di sampingnya ada sumber air. Nah, akhirnya orang zaman dulu menganggap ini bukan gondoruwonya yang sebagai nita ini, setiap ada pohon besar pasti ada sumber mata air. Nah, gondoruwonya itu masuknya mitos. Bukan ilmu Titan. Nah, itu harus karena jaraknya tipis ya, bedanya tipis sekali antara. Jadi terdapat stigma atau kepercayaan tentang yang keliru gitu. Betul. Itu bisa dijelaskan secara logika. Ilmiah, secara sains. Nah, zaman sekarang era saat ini misalnya ada anak cewek itu tidak boleh makan di depan pintu. Itu terus katanya ini bisa menghambat jodoh atau menghambat rezeki atau apapun lah. Sebenarnya itu kan yang mitosnya. Tapi sebenarnya kan kalau tidak baik, tidak patut atau tidak selayaknya, tidak elok. Nah, itu karena pintu adalah keluar masuknya jalur keluar masuknya. Nah, itu antara mitos dan ilmu Titan. Cuma orang zaman dulu terus menggambarkannya, mengkiaskannya seperti itu agar tidak dilanggar. Seperti itu. Oke, mungkin cukup pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, yang kedua ini, ada nggak sih bedanya ilmu Titan sama weton di dalam Jawa? Gimana? Weton itu kan dari kata wetu itu, atau bukan waktu ya, tapi wetu itu terus jadinya weton atau metu, meton atau neptu. Nah, sebenarnya weton itu kan hari kelahiran.
pasaran kalau di Jawa hanya ada 5, Wage, Kliwon, Legi, Pahing, sama Pon. Oke. Nah, itu kan juga termasuk dalam ilmu perbintangan sebenarnya. Oke. Nah, karena mungkin terlalu panjang kalau dijabarkan orang zaman dulu terus diambil setiap orang Jawa khususnya itu selalu kalau di surat kenal lahir, Iya. surat kenal lahir atau di akta perkawinan akta kelahiran itu kan ada lahirnya apa, Senen Kliwon. Nah itu kan sebenarnya bagian definisinya atau dari ilmu titen itu. Oke. Nah itu yang tadi meniteni setiap weton itu punya sifat karakter masing-masing di orang. Tapi iya. itu tadi yang disampaikan Mas Suryo, niteni alam dengan niteni manusia. Jadi ada 2 versi ternyata Betul. ilmu titen ini. Jadi manusia niteni alam atau Oke. melihat alam, sama manusia melihat manusia atau melihat ke weton tadi ada ilmu primbon ya. Ya, nanti masuknya ke primbon. Kalau zaman sekarang ditulis primbon. Oke. Mungkin panjang gitu nih. Iya, Bakal panjang banget. Iya. panjang. Oke. Nah, ilmu titen itu tadi yang ditulis bisa jadi ramalan, bahasanya ramal atau jongko Ke atau apa. rumus juga ya, Rumus, ya, nah, atau itu. peta konsep. Ya, peta. Semacam. Ya, oke. Sebenarnya itu. Oke, berarti lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Nomor 3. Apakah ada jenis ilmu titen ini yang sudah terbukti secara ilmiah dan ini masih digunakan di zaman sekarang, Pak Ri? Kalau untuk yang sifatnya niteni manusia atau termasuk weton tadi masih digunakan ya. Beberapa kalangan biasanya orang-orang dari orang-orang Ningrat atau Trah itu dalam sih. mencari jodoh atau menentukan hari Ya. perkawinan, pernikahan anaknya itu biasanya dihitung antara weton ini dengan weton ini. Nah, itu yang dengan sesama manusia atau niteni manusia Oke. tadi. Nah, untuk yang alam itu banyak yang digunakan sekarang, misalnya jadinya di Pranoto Mongso. Oh, sekarang bulan ini wit-witan oyote lagi merambat atau tukul. Nah, itu bisa dihitung dengan ilmu titen. Kalau orang-orang zaman dulu, nah, itu itu kan saling berkaitan. Iya, iya. Saling berkaitan antara astronomi dengan ilmu alam sekitarnya. Ya, Nah, sama kayak yang ada juga ya. Kayak lihat pohon juga, pohon gugur, pohon Betul. jati, pohon randu. Oke. Itu kan pakai itu. Oke. nah, simpelnya yang sekarang, orang zaman sekarang itu yang cocok logi itu malah ya sebenarnya bukan cocok logi tetapi lebih condong ke ilmu titen juga, cuma karena meringkas dalam berpikirnya terus setiap bulan berakhiran Iya. itu mesti hujan. Oh. Nah, sekarang nggak aja hujan terus kan. Iya, iya, Nah, iya. kadang karena zaman dulu masih menggunakan itu dan pergeseran dengan teknologi juga. Nah, sekarang kalau Oktober, September, Oktober, November, Desember mesti hujan terus. Oke. Malah sekarang pergeseran musim itu. Iya. Sekarang musimnya nggak jelas. Berubah-ubah. Iya, iya. Nah, Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Itu apa contoh ilmu titen yang sekarang ini sudah mulai punah dan tidak lagi digunakan di masyarakat? Ilmu titen itu banyak yang digunakan, banyak yang tidak digunakan mas sekarang. Lebih condong ke sains atau ke teknologi, penggunaan teknologi itu. Jadi banyak sekali kalau misalnya itu tadi yang masih sering digunakan itu musim cocok tanam, itu masih sering digunakan. Nah, terus kayak tadi kalau orang zaman dulu kan memelihara burung perenjak. Nah, ini jarang. Jadi hanya mendengar perenjak itu malah suka suaranya. Bukan sebagai alat untuk niteni atau sebagai alat titen dan seperti Sama itu. pengetahuan tentang tadi melihat angkasa atau astronomi, lebih ke rasi bintang kan sudah Iya. mulai ditinggalkan tuh. Oke. Orang melihat rasi bintang untuk kapan Iya, waktu iya, iya. tanam dan lain sebagainya. Mungkin juga Iya. mulai Oke, hilang. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu bagaimana sih posisi ilmu titen ini dalam konteks kepercayaan dan spiritualitas masyarakat Jawa?
sama apa ada kaitannya dengan mitos-mitos tertentu? Tadi yang seperti kita bicarakan sebenarnya ilmu Titan dan mitos itu kan sangat tipis Oke. bedanya. Harus butuh apa? Istilahnya kecerdasan dalam berpikir kan. Oke. Nah, ilmu zaman sekarang menurut di spiritual masih digunakan, Mas. Masih digunakan artinya sebagai dasar, sebagai patokan. Kalaupun tidak gitu. Orang tua itu kan misalnya dalam mau menikahkan anaknya karena dia tidak bisa menghitung. Oke. Terus mencari orang yang bisa menghitung, minta tolong. Oh iya, iya. Itu kan masih digunakan. Iya. Mungkin di kota-kota besar sekarang tidak digunakan. Oh iya. Lebih percaya mungkin internet, Iya. dicari di Google dan seperti itu ya. Iya. Meskipun hanya skala kesalahannya hanya berapa persen. Iya. Nah, terus tadi weton misalnya yang digunakan dalam hitungan perkawinan itu juga masih digunakan. Oke. Ya. Tapi mungkin orang yang menghitung sudah mulai berkurang. Ya, mulai hampir punah lah, Ya, hampir hilang, karena sudah pergeseran teknologi. Mas. Pergeseran, Ya. Berarti itu sekarang malah menjadi kayak semacam ilmu mahal gitu ya, Pak? Ya, Ya, ilmu langka sebenarnya, Mas, Oke. bukan mahal. Sebenarnya dikatakan mahal karena kita melihat dari price atau dari harga. Kalau kita membuat bisa menafsirkan secara nominal itu jadi mahal. Oke. Tapi sebenarnya ilmu itu ilmu langka. Oh. Nah, langka itu bukan berarti tidak ada. Iya. Berarti ada, semakin tua, semakin jarang orang menggunakan, itu yang jadi antik Ya. atau langka. Itu yang jadi mahal Oke. sebenarnya. Itu. Nilainya lah. Iya. Oke. Kalau yang berkaitan dengan mitos itu sebenarnya banyak yang menganggap karena orang biasanya sudah terbiasa dengan teknologi, itu yang dianggap mitos, Mas. Oh. Iya. Jadi ilmu Titan itu banyak sekali yang menganggap mitos. Oke. Tapi saya yakin sekarang pun masih orang bisa masih bisa menggunakan atau masih percaya dengan itu. Oke. Buktinya apa? Kalau perakiraan cuaca itu kan sebenarnya kan juga ramalan, Mas. Ya. Perakiraan cuaca, terus prediksi lomba pertandingan sepak bola. Itu kan belum ada prediksinya apa. Itu sebenarnya udah diindikasi udah masuk ke meramal. Berarti kan dia sudah Menganalisis. menganalisa itu. Menganalisa. Oke. Itu. Jadi Dengan BMKG seperti kita pakai suhu udara, dilihat sama iya. ketinggian gelombang air laut, kan itu pakai barometernya. Oke, ya. Titan tadi. Oke, berarti kita bisa lanjut ke pertanyaan Oke. selanjutnya. Ya. Bagaimana sih generasi muda ini bisa belajar dan nerapin ilmu Titan ini dalam kehidupan mereka sehari-hari? Kalau bagaimana generasi muda sebenarnya kemauan, Mas, tergantung tinggal kemauan. Satu di kemauan, kedua sekarang jarang generasi muda yang mau belajar ilmu itu ya. Oke. Dia saja atau anak muda sekarang mengamati dirinya sendiri aja tidak bisa, Mas. Mengamati dirinya sendiri, apalagi mengamati sekitarnya, Ya. apalagi yang lebih jauh lagi mengamati alam semesta. Atau mau membaca atau belajar membaca, itu kan jarang, Mas. Itu. Dan anak muda yang zaman sekarang pengen belajar seperti itu hanya bisa dihitung dengan jari. Artinya pasti dianggap oleh komunitasnya, oleh sesama kaumnya atau golongan seumurannya itu, wah, kamu orang kuno. Iya. Kan itu. Jadi mereka otomatis mesti ngedrop secara mental kan itu. Tapi juga ada yang masih belajar, masih Ya. ada. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Pak Le sama Ya. Mas Suryo, ini bagaimana sih cara terbaik untuk menggabungkan ilmu Titan ini dengan teknologi modern yang ada itu agar tetap relevan di masa yang akan datang? Ya. Dulu. Sekarang secara tidak langsung pun sudah digabungkan, Mas, secara dengan teknologi. Oke. Karena mungkin jalan satu-satunya cara adalah menulis. Ya. Itu ada salah satu upaya untuk melestarikan ilmu Titan. Karena orang zaman sekarang
tidak suka menulis, Oke. terus akhirnya berbicara, Ya. muncul di internet, Iya. Oke. banyak apa istilahnya di sosial media. Terus yang ketiga kan sekarang banyak disalurkan itu lewat internet juga, Oke. di apa namanya, di Google atau di apapun dia menulis di situ. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya itu sudah secara tidak langsung sudah penggabungan dengan teknologi. Oke. Berarti besok mungkin bakal ada perkembangan teknologi lagi dan mungkin dan bahkan semoga ilmu Titan ini masih dipakai. Ya, sebenarnya gini Mas, ilmu Titan itu kan membaca alam ya. Karena alam itu saking lebarnya bahkan tidak terlihat Oke. ataupun tidak bisa terbaca. Nah, orang zaman sekarang atau bisa dikatakan yang tidak terlihat itu terus dianggap tanda petik itu kan gaib ya. Oke. Sekarang tidak ada orang yang tidak bicara, tidak bersinggungan dengan gaib. Kalau menurut saya ya. Ya. Nah, buktinya apa? Orang beli voucher, digosok, terus keluar angkanya, dimasukkan, terus bisa bicara, komunikasi, itu kan barang goib, Mas. Berarti voucher itu kan barang goib. Oke. Loh, implementasi atau aplikasinya kan memang seperti itu. Iya, Oke. wifi dan Ya, itu kan juga barang goib. Oke, karena Apakah ada yang bisa melihat sinyal? Kan nggak ada, Mas. Oke. Itu bahasa saya ya, istilahnya seperti itu. Paling mudah yang dapat dipahami kan. Oke. Hmm. Oke, mungkin biar tidak terlalu lama ya. Iya. Nanti ini ada nggak sih kesimpulan yang bisa kita petik dari diskusi kali ini? Mas Aryo, monggo. mungkin lebih ke arah menurut saya ya, generasi muda itu bisa untuk Oke. mempelajarinya. Jadi lebih ke arah nanti mungkin mencari seseorang yang mungkin sudah jarang Iya. tadi. Kali ini karena ilmu turun temurun atau ilmu dari orang tua Oke. untuk melestarikan ya untuk ilmu Titan tadi Oke, dan untuk lebih generasi mendatang. ya Oke. mungkin kepekaannya lebih dilatih ya Mas. Ya, Untuk ya. kondisi melihat dirinya sendiri atau melihat manusia atau melihat alam tadi untuk ilmu Titan. Mas Ari. Ya, sebenarnya saya hanya mengutip dari petuah guru saya, salah satu guru saya. Kalau kamu pengen belajar sesuatu kepekaanmu, entah itu ilmu Titan atau apa ya, kepekaan tapi kepekaan rasa itu, belajarlah di bawah daun yang lebar. Oke. Nah itu sebenarnya kan setelah saya dalami maknanya itu seperti apa. Daun yang lebar itu kan hanya pohon yang besar, Oke. terus daunnya pasti lebar. Ya. Ternyata di situ saya ngelatih kepekaan di situ. Oh ternyata istilahnya, oh ini pohonnya angker. Nah, itu kan terus sebenarnya melatih kepekaan. Tapi bahasanya seperti itu. Nah jadi kalau saya ya sebagai generasi muda atau menghimbau agar ini tidak punah, saling regenerasi. Namanya ilmu Titan itu sebenarnya ilmu turun temurun Oke. yang bisa diajarkan dan bisa dipelajari. Oke. Tapi harus mengolah rasa kepekaan agar menjadi orang yang waskito itu tadi kan. Iya. Nah itu Oke. entah itu nanti yang belajar misalnya mempelajari secara langsung ataupun tidak langsung dengan guru ataupun tidak, itu kan sebenarnya juga termasuk dalam ilmu itu. Atau ada yang di kejawen atau macam-macam, itu kan sebenarnya yang belajar 5 yang jadi cuma 1, ya itulah Oke. yang berhasil untuk menjadi pelestari Penerus juga. penerus. Oke, mungkin cukup sekian diskusi kita bertiga pada kesempatan kali ini, Sobat Menggali. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami dan juga channel YouTube milik Pak Le, namanya Cakra Menggiling ya Pak. Cakra Manggiling Official Untuk- ya. Link channelnya nanti kita input di deskripsi video ini. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami yang lain, linknya juga ada di deskripsi. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.